kebanyakan dari orang yang kita jumpai merasa dirinya tuh lebih tinggi dari kita. Mungkin dalam beberapa hal gitu. Dan kita harus banget punya mindset setiap orang yang saya jumpai adalah orang yang lebih dari saya dalam beberapa hal. Dunia masih butuh orang-orang yang menerima rasa pentingnya seseorang. Dan jadilah orang seperti itu gitu. Bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita menurunkan ego kita sebagai seseorang manusia. Tapi di usia 20-an adalah fase-fase di mana kita tuh harus belajar untuk menurunkan ego kita, untuk menerima rasa pentingnya seseorang, sehingga mungkin ke depannya itu bakal membuka jalan bisnis, membuka jalan cinta kita, membuka hubungan baru kita kepada orang lain. Halo semuanya, selamat malam waktu Jordan. Kembali lagi di channelku Zahid di sini. Dan di sini aku akan ngebahas tentang rasa yang sering banget kita alami, yaitu rasa sepi kita di usia 20-an. Dan di sini aku nggak menyuruh kalian untuk berdamai dengan rasa sepi, tapi kalian harus melawannya dengan 6 prinsip ini. Sebelum aku mulai, sudah hampir 10 hari aku nggak ngonten di YouTube. Apa yang kulakukan? Aku kehabisan ide guys. Karena aku nggak tahu kenapa pengalamanku tuh kayak kerasa masih sedikit banget. Dan alhamdulillahnya seminggu terakhir ini aku mencoba men-challenge diri aku untuk dalam 1 minggu aku baca 2 buku. Dan outputnya ingin aku bagikan ke kalian semua yang ada di sini. Dan ternyata setelah aku merefleksikan ke diri aku pribadi, ternyata aku bisa mengalahkan candunya sosial media kayak gitu. Dan aku bisa mendapatkan dopamin yang baik dari membaca buku ternyata seperti itu. Sebelum kita mulai, aku juga mau bilang, kebanyakan dari kita itu hanya fokus pada diri kita sendiri dan nggak pernah memahami kebutuhan orang lain. Dan biasanya hal seperti ini tuh akan sulit untuk kita membangun hubungan yang katakan bermutu, makna, dan pada akhirnya kita merasa kesepian, terutama di usia 20-an. Nah, di sini aku ingin menjelaskan ada 6 prinsip. Aku baca dari buku How to Win Friends and Influence People yang mengajar bahwa memahami dan memperhatikan orang lain adalah cara untuk menghindari kesepian dan menciptakan hubungan sosial yang bagus. Oke, yang pertama, kalian harus banget jadi orang yang sungguh-sungguh berminat terhadap orang lain. Oke, di sini aku kasih analogi. Pernah nggak kamu berpikir bahwa seekor kucing adalah satu-satunya binatang yang nggak perlu bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri? Kalau kita lihat ayam betina, dia harus memberi telur. Sapi, dia harus memberikan daging dan susunya. Tapi seekor kucing, dia nggak harus bekerja dan nggak memberikan kamu sesuatu apapun kecuali cinta gitu. Contoh aja nih ya, mungkin ketika kita pulang dari capeknya pekerjaan, terus tiba-tiba ada seekor kucing muncul menunggu kita di depan pintu gitu, dengan matanya yang indah memandang kita katakan. Terus dia guling-guling gak jelas gitu depan kita. Kita merasa kayak ada perasaan senang aja gitu di hati kita. Kucing, dia nggak pernah baca buku psikologi dan dia nggak perlu membaca itu gitu. Aku yakin kalian semua yang nonton ini udah tahu berdasarkan naluri bahwa sebenarnya kita itu bisa berteman dalam waktu 2 bulan dengan cara menjadi sungguh-sungguh tertarik pada orang lain dibandingkan dengan kita yang melakukannya dalam waktu 2 tahun hanya untuk membuat orang-orang tertarik pada diri kita. Maksudnya gini guys, artinya kita nih terlalu sibuk menyuruh orang lain untuk hanya fokus ke diri kita gitu. Dan di sini aku ingin menyadarkan kita, termasuk aku pribadi, dan banyak dari kita hanya tertarik pada diri kita sendiri. Mulai dari pagi hari, siang hari, hingga malam hari. Dan jangan heran kenapa kita tuh sering banget ngerasa kesepian kayak gitu. Dan for your information, ada salah satu perusahaan telepon membuat satu studi terperinci mengenai pembicaraan lewat telepon. Dan perusahaan itu hanya sekedar mencari tahu kata apa sih yang paling sering kita gunakan. Dan mungkin kamu pasti bisa menebaknya, yaitu kata aku. Kata itu dipakai 3.900 kali dalam 500 percakapan telepon. Artinya, semua orang berusaha untuk harus dunia memahami dirinya dulu daripada orang lain. Nah, itu kita. Apalagi di usia 20-an, masa-masa kita mencari jati diri, jarang banget kan kita nih mau mendengarkan orang lain dan bersungguh-sungguh terhadap apa yang orang lain itu bicarakan ke kita terlebih dahulu.
Contoh aja nih ya, kita kasih contoh. Kalau kita melihat foto berkelompok yang dimana kamu ada di dalamnya nih, foto siapa yang pertama kali kamu lihat? Udah pasti diri kita kan. Nah, jika kita hanya berusaha membuat orang lain terkesan dan berusaha membuat orang lain tertarik pada diri kita tuh nggak akan pernah punya banyak teman dan nggak akan menciptakan teman yang tulus gitu. Dan pertemanan itu nggak diciptakan seperti itu. Di sini aku ngutip sebuah perkataan yang bunyinya, individu yang nggak tertarik pada temannya adalah individu yang mempunyai kesulitan terbesar dalam hidupnya dan memberikan luka terbesar pada orang lain. Dari individu-individu seperti itulah semua kegagalan manusia muncul. Kalian tahu nggak? Aku baru memahami kalimat ini ketika aku di perantauan dan artinya itu dalam banget. Ketika aku dan teman-temanku mungkin keadaan kita masing-masing berbeda ya. Mulai dari segi ekonomi kita berbeda. Mungkin di bulan ini aku lagi banyak duit, atau di bulan depan teman aku lagi banyak duit, kita bisa saling berbagi gitu. Kita bisa saling berbagi kesusahan-kesusahan yang kita alami. Dan dari situlah arti pertemanan yang sejati itu tuh muncul gitu. Makanya kita sering bilang, orang di perantauan itu sebenarnya nggak ada yang sulit guys. Yang sulit itu sebenarnya orang yang nggak punya teman. Nah, kata-kata itu muncul ketika aku melihat quotes yang tadi aku berikan ke kalian semua. Dan betul-betul aku bisa mengalami di perantauan ketika kita menemukan pertemanan yang nggak hanya kuantitasnya yang banyak, tapi kualitasnya yang bagus kayak gitu. Kita langsung masuk ke prinsip yang kedua, tersenyumlah. Aku pernah di pagi hari berangkat kerja, itu kepalaku tuh udah mumet karena kita bakal ngadain promo besar-besaran gitu. Dan di situ aku udah kepikiran aku bakal banyak berapa ratus porsi, itu aku bakal masak kayak gitu kan. Dan pada saat aku berjalan dari rumahku ke restoran, aku pada saat itu tugas aku sebagai dapur ya guys, sebagai koki. Nah, aku membeli salah satu minuman hangat gitu, yaitu kopi. Dan ketika aku jalan membawa kopiku dari perjalanan rumah ke restoran, aku tiba-tiba disapa dengan orang yang aku tuh nggak kenal gitu. Cuman dia so asik aja gitu, dan dia memberikan senyum yang aku kira tulus banget. Ketika aku selesai ngobrol sama dia panjang lebar, dan aku merasakan sesuatu yang berbeda gitu. Pikiranku seakan-akan hilang. Mumet yang sudah aku pikirkan dari pagi hari karena aku bakal masak ratusan porsi, itu hilang begitu saja karena efek energi positif yang dia kirimkan kepada aku gitu. Dan aku tahu energi positif itu dari senyumannya. Nah, dari sini aku mendapatkan pelajaran bahwa tersenyum itu bukanlah salah satu hal yang sulit untuk kita lakukan gitu. Senyum adalah salah satu kata kerja yang gampang banget untuk kita lakukan kepada orang-orang kayak gitu. Dan dari situ aku menyadari bahwa senyum yang kamu berikan merupakan sebuah utusan dari niat baik kamu sendiri gitu. Senyum kamu bisa membuat cemerlang kehidupan seseorang atau kehidupan mereka bagi mereka yang memandangnya gitu. Bagi seseorang yang mungkin telah melihat selusin manusia yang mengerutkan dahi, merengut atau memalingkan wajah mereka, senyum kamu bisa seperti matahari yang membelah awan gitu. Terutama untuk seseorang yang sedang tertekan oleh bosnya, para pelanggannya, gurunya, atau orang tua dan anak-anaknya. Seulas senyum, aku baru menyadari bisa menolong kita gitu. Dan membuat kita tuh menyadari bahwa semuanya tuh bukan tanpa harapan, dan menyadari bahwa masih ada kegembiraan di dalam dunia ini gitu. Coba kita pikirkan, udah terlalu banyak gak sih orang-orang di dunia ini yang mengekspresikan wajah muramnya di dunia gitu. Kenapa kita nggak mengubah dan mengalirkan energi itu ke orang lain? Kalau ditanya kenapa sih harus aku yang senyum gitu, kalau aku bilang why not gitu kan. Karena senyum itu guys, salah satu kata kerja yang paling gampang untuk kita lakukan. Prinsip yang ketiga, ingatlah nama seseorang adalah hal yang paling mengesankan dan penting bagi orang itu dalam bahasa apapun. Coba kamu ingat-ingat ya, pernah nggak kamu ketemu orang yang manggil nama kamu dengan benar-benar dan dengan nada yang tulus? Rasanya itu pasti beda kan? Kayak lebih dihargai gitu. Nama itu adalah sesuatu yang sebenarnya personal banget guys. Dan kalau ada orang yang nginget nama kita, secara nggak langsung kita bakal ngerasa diperhatikan. Ketika aku di restoran, aku menjaga kasir.
terakhir, aku pernah dipanggil namaku dengan sebutan nama yang pas, Zahid gitu kan, oleh seseorang yang aku tuh nggak kenal gitu. Tapi aku ngerasa kayak, wah ternyata dia tahu nama aku gitu kan. Dan otomatis apa reaksi aku terhadap pelanggan yang seperti itu? Aku bakal lebih ramah, aku bakal mungkin memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kayak gitu. Karena hanya dengan menyebut nama seseorang kayak gitu. Dan itu berarti banget bagi kita yang di usia muda, di usia 20-an, kita tuh harus banget setidaknya sedikit effort untuk mengingat nama seseorang walaupun dia nggak pernah memberikan feedback ke kita apapun itu. Dan sebaliknya, kalau ada seseorang yang terus-menerus salah menyebut nama seseorang, rasanya gimana? Pasti kayak nggak nyaman kan? Jadi ingat nama seseorang itu nggak akan pernah ada ruginya guys. Itu cara simpel banget buat bikin orang ngerasa dihargai dan dihormati. Prinsip yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka. Kalau kamu ingin tahu bagaimana membuat orang lain menghindari kamu dan menertawakan kamu di belakangmu atau bahkan merendahkanmu, inilah resepnya. Jangan pernah mendengarkan siapapun dalam waktu yang lama. Terus aja ngomong tentang dirimu. Dan kalau kamu mempunyai ide tatkala orang lain sedang berbicara, jangan tunggu sampai dia selesai. Segera aja potong tengah kalimatnya gitu. Artinya, ketika kita ngobrol sama orang, kita tuh harus merendahkan ego kita. Bukan berarti kamu kalah gitu. Kalian tahu ada sebuah kisah klasik pada masa-masa kelam perang saudara. Seseorang Lincoln, dia menulis surat ke Springfield untuk mengundang tetangganya ke Gedung Putih alias Istana Negara. Dan kalian tahu, Lincoln dia mengundang tetangganya gitu. Artinya apa? Dia sebenarnya hanya butuh seseorang yang bisa mendengarkan dia gitu. Bagaimana dia menjabat, bagaimana dia menyusun program-program kerjanya, yang dia tahu hanya tetangganya itu yang bisa mendengarkan dia dengan baik. Hanya mempunyai skill menjadi pendengar yang baik, kamu bisa masuk ke Istana Negara gitu. Tanpa biaya apapun, dan kamu bisa makan bersama dengan presiden hanya karena kamu mempunyai skill menjadi pendengar yang baik. Artinya, kalau kita menjadi seorang pendengar yang baik, semua jalan itu masuk guys. Mau itu hubungan relationship, mau itu hubungan bisnis, mau itu hubungan apapun itu, ketika kamu menjadi seseorang pendengar yang baik, itu akan memudahkan jalanmu ke depannya. Sudah terlalu banyak orang yang berusaha menceritakan tentang dirinya tanpa dia mengerti bahwa sebenarnya orang lain juga butuh dihargai. Prinsip yang kelima, bicarakan minat orang lain. Pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang yang benar-benar antusias gitu sama hal yang kamu suka gitu? Rasanya itu kan kayak seru banget kan? Bahkan kalau topiknya biasa aja atau bahkan kita nggak ngerti topiknya, tapi karena ada yang peduli, obrolannya tuh jadi asik gitu. Dan kadang yang bikin obrolan asik itu bukan karena kita ngerti semua guys, bukan karena kita ngerti semua hal, tapi karena kita tuh peduli sama apa yang orang lain suka. Dan hal itulah yang ngerasa dihargai dan bikin kita tuh jadi teman yang asik buat diajak ngobrol. Prinsip yang keenam, buatlah orang lain merasa penting dan lakukan itu dengan tulus. Teman-teman tahu gak, semua orang di dunia ini pengen banget ngerasa dihargai, sekecil apapun itu perannya. Ada satu hukum penting mengenai tindak tanduk manusia. Kalau kita mematuhi hukum itu, kita hampir nggak akan pernah mendapat kesulitan. Sebenarnya hukum itu kalau dipatuhi akan memberi kita kawan yang nggak terhitung jumlahnya gitu. Dan kita mungkin mendapatkan kebahagiaan yang konstan gitu. Namun, kalau kita melanggar hukum itu, kita akan masuk ke dalam kesulitan yang bisa kita katakan abadi gitu. Apa nama hukumnya? Hukum itu adalah selalu buat orang lain merasa dirinya penting. Seperti yang kita udah ketahui, mengatakan bahwa hasrat menjadi penting merupakan desakan terdalam sifat dasar manusia. Teman-teman tahu nggak, kebanyakan dari orang yang kita jumpai merasa dirinya tuh lebih tinggi dari kita. Mungkin dalam beberapa hal gitu. Dan kita harus banget punya mindset setiap orang yang saya jumpai adalah orang yang lebih dari saya dalam beberapa hal. Dan dari situlah kita belajar darinya. Dunia ini guys, terlalu banyak orang-orang yang merasa dirinya penting sampai dia itu nggak menemukan kepada siapa dia melontarkan pentingnya dirinya itu. Makanya untuk menjadi pemenang, untuk menjadi 1% di dunia ini, dalam buku itu dijelaskan bahwa kalian itu harus banget menerima
rasa pentingnya seseorang agar kamu bisa memasuki celahnya. Baik itu dalam bisnis, baik itu dalam kamu membangun koneksi ke depannya. Mungkin itu saja tips dari aku. Ada 6 prinsip yang semoga ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman semua, terutama ketika kita menghadapi rasa sepi. Jadi ketika aku membaca buku ini guys, aku mendapatkan insight bahwa kalau kita merasa kesepian, harusnya kita bisa melawannya dengan 6 prinsip itu tadi. Jangan kita biarkan kita menjadi seorang introvert yang introvert banget gitu, sehingga kita nggak punya koneksi ke depannya gitu. Dunia masih butuh orang-orang yang menerima rasa pentingnya seseorang, dan jadilah orang seperti itu gitu. Bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita menurunkan ego kita sebagai seseorang manusia, tapi di usia 20-an adalah fase-fase di mana kita tuh harus belajar untuk menurunkan ego kita, untuk menerima rasa pentingnya seseorang, sehingga mungkin ke depannya itu bakal membuka jalan bisnis, membuka jalan cinta kita, membuka hubungan baru kita kepada orang lain. Semoga ini bisa kita terapkan semua, terutama aku pribadi. Dan mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.